ekspor di Museum Benteng Predok Yogyakarta. Yuk. Sebelum kita masuk, kita isi buku tamu dulu ya guys. Ini adalah gerbang utama dari Museum Benteng Predok. Sebelum kita masuk, kita explore halaman luar dari Museum Benteng Predok dulu ya guys. Ini adalah halaman luar bagian barat. Dan ini adalah tempat pembelian tiket. Lalu ini adalah layanan kunjungan museum. Dibuka dari jam 8 sampai setengah 4 sore. Lalu ini adalah harga-harga tiket. Museum Benteng Predok berlokasi di jantungnya kota Jogja atau dekat dengan titik nol Yogyakarta. Lalu ini adalah relief monumen museum. Kita langsung masuk aja ya, kita mengeksplor Museum Benteng Predok. Pertama-tama kita mulai dari pusat informasi dulu, lalu kita disambut dengan video tentang asal-usul Museum Benteng Predok. Dulu pada tahun 1760 atas permintaan kolonial Belanda, Sultan Mangkubuwono pertama membangun benteng sederhana berbentuk bujur sangkar. Kemudian penyempurnaan bangunan benteng melalui 2 tahap, yaitu pada tahun 1765 dan pada tahun 1675. Proses pembangunan pada saat itu sangat lamban sehingga setelah 20 tahun bangunan ini baru selesai. Setelah selesai, bangunan benteng diberikan nama Rustenburg, yang berarti benteng peristirahatan. Dan pada tahun 1811 benteng dikuasai oleh Inggris di bawah pimpinan Letnan Gubernur Thomas Stamford. Namun dalam waktu yang sangat singkat, tepatnya selama 5 tahun, Belanda mengambil alih kembali 1887. Terjadi gempa di Yogyakarta yang sangat dahsyat sehingga merobohkan sebagian besar bangunan Museum Benteng Rustenburg. Setelah itu, Museum Benteng Rustenburg diperbaiki dan diganti nama menjadi Benteng Museum Predok, yang berarti benteng perdamaian. Nama ini diambil dari Kesultanan Yogyakarta dan pihak Belanda yang tidak saling menyerang pada waktu itu. Kemudian setelah Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942, benteng ini dijadikan markas dan tempat penahanan untuk kolonial Jepang. Selanjutnya pada masa kemerdekaan, Museum Benteng Predok diserahkan kepada instansi militer Indonesia. Pada masa itu,
Belanda mengambil alih kembali. Selanjutnya, Benteng Vredenburg digunakan sebagai markas Belanda. Dan pada tahun 1849 direbut kembali oleh pejuang kemerdekaan, dan tak lama kemudian benteng dijadikan markas tempuran Batalion 403. Kemudian pada tahun 1990-an, Benteng Vredenburg resmi dijadikan menjadi museum seperti saat ini. Ini adalah poster Sri Sultan Hamengkubuwana IX dan Dr. Daud Yusuf yang berperan penting di balik Benteng Vredenburg untuk dijadikan museum. Selanjutnya ada dua tokoh lagi, yaitu Dr. Nugroho Noto Susanto dan Dr. Fuad Hasan. Pada saat itu juga museum ini resmi dijadikan tempat cagar budaya seperti saat ini. Selanjutnya, yuk kita telusuri diorama yang merekam jejak sejarah bangsa ini. Di depan kita ada dua patung tokoh pahlawan kita. Yang pertama, Letnan Jenderal Urip Somoharjo. Letnan Urip Somoharjo adalah Kepala Staf Umum TKR Pemakarsa. Berdirinya Militer Akademi di Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober 1945. Karena jasa-jasanya, Letnan Jenderal Urip Somoharjo ditetapkan sebagai sebutan Bapak Angkatan Perang Republik Indonesia sebagai pahlawan pembela kemerdekaan. Lalu selanjutnya ada patung dari Bapak Jenderal Sudirman, adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yang lahir pada tanggal 24 April 1916 di Bodas, Karangjati, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Jenderal Sudirman adalah sosok yang disegani oleh pasukannya dalam sejarah Indonesia sebagai tokoh pahlawan revolusi nasional. Ia memiliki peran yang sangat besar pada masa revolusi merebut kemerdekaan Indonesia dari kolonial Belanda. Jenderal Sudirman kemudian menjadi Panglima pertama sekaligus Jenderal Republik Indonesia pertama Republik Indonesia. Baik, selanjutnya kita menelusuri diorama pertama. Diorama utama ini menampilkan Kongres Budi Utomo di Yogyakarta. Budi Utomo pada masa itu adalah seorang pelajar Stovia Westervreden atau Sekolah Dokter Pribumi, sedang menyampaikan gagasannya dalam Kongres Budi Utomo di gedung Quick School Yogyakarta yang dipimpin oleh Dr. Waharadin Sodihodjo. Selanjutnya ini adalah video dari diorama 2 Kongres Budi Utomo dan diorama 3 berdirinya Muhammadiyah. Budi Utomo beserta tokoh lainnya menyampaikan gagasan dan ide mereka. Kongres ini bertujuan untuk menetapkan susunan kepengurusan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD dan ART, serta menentukan lokasi kantor pusat organisasi
Dalam kongres ini juga disepakati bahwa para pendiri Budi Utomo yang merupakan pelajar Serbia akan menjadi pengurus cabang Betawi. Kongres pertama Budi Utomo menjadi tonggak penting dalam sejarah organisasi dan pergerakan kebangsaan Indonesia. Tujuan Budi Utomo yaitu untuk mencapai kemajuan bangsa melalui pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Lalu selanjutnya ini adalah diorama trilogi kepemimpinan Taman Siswa. Lalu ini ada video dari Taman Siswa. Trilogi Taman Siswa yang merupakan semboyan dari perguruan Taman Siswa yang terdiri dari 3 prinsip kepemimpinan. Yang pertama, Ingarsa Sung Tuda, di depan memberi contoh. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa, yang berarti di tengah membangun semangat, dan Tuturi Handayani, dari belakang memberi dorongan. Trilogi ini merupakan bagian penting dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang juga dikenal sebagai Tri Pusat Pendidikan, Rumah, Sekolah, dan Masyarakat. Semboyan ini digunakan sebagai landasan dalam menjalankan pendidikan di perguruan Taman Siswa. Sekarang kita beralih ke diorama ketiga. Diorama ini menampilkan bagaimana berdirinya organisasi Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta. Selanjutnya kita beralih ke diorama keempat, yaitu diorama Kongres Jongjava di Yogyakarta. Jongjava adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan pada tanggal 7 Maret 1915 di Gedung Budi Utomo oleh Dr. Sotiman Wirjasanjojo menjabat sebagai ketua sekaligus dalang utama dalam pembentukan Jongjava. Lalu kita beranjak ke diorama berikutnya. Diorama ini membahas tentang latihan kemiliteran zaman penduduk Jepang, yaitu Peta atau Heiho, Seinendan atau Kei Bodan. Diorama ini menceritakan anak-anak sekolah dan pemuda melakukan latihan kemiliteran pada masa penduduk Jepang di lapangan bumi. Selanjutnya ini adalah patung pasukan Jepang. Lalu selanjutnya ini adalah replika baju goni yang terbuat dari rami yang menjadi bahan pakaian yang paling pantas pada waktu itu. Lalu diorama selanjutnya yaitu masa penduduk Jepang di Indonesia, yaitu pergerakan tenaga kerja Romunsas Yogyakarta. Dan ini adalah video diorama Selokan Mataram tentang Romusa. Selokan Mataram adalah sebuah saluran irigasi yang dibangun pada masa penduduk Jepang dengan tujuan untuk menghindari warga Yogyakarta dari Romusa dan meningkatkan ketahanan pangan. Saluran ini menghubungkan Sungai Frogo di barat dengan Sungai Ofak di timur dan dibangun atas prakarsa Sultan Hamengkubuwono IX. Selokan Mataram dibangun sebagai upaya Sultan Hamengkubuwono IX untuk mengalih perhatian Jepang dari Romusa, yaitu kerja paksa yang dilakukan oleh penduduk Indonesia untuk kepentingan Jepang dengan membangun Selokan Mataram. Dan Sultan berharap rakyat Yogyakarta tidak akan banyak yang dikirim ke luar pulau untuk Romusa. Selokan Mataram juga
berperan dalam meningkatkan ketahanan pangan di Yogyakarta dengan memberikan air irigasi untuk lahan pertanian. Dengan adanya irigasi, produksi pertanian dapat meningkatkan dan membantu kebutuhan pangan masyarakat. Dan selanjutnya kita ke diorama 2. Ini kita disambut dengan gambar pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta. Lalu selanjutnya ada gambar Ibu Fatmawati yang menjahit bendera merah putih. Kita beralih ke gambar berikutnya adalah perebutan percetakan harian Sinar Matahari di bawah pimpinan Samawi dan Sumantara, dibantu oleh para pekerja harian Sinar Matahari yang berjiwa nasionalisme seperti Pramo, Mujano, beserta tokoh lainnya. Lalu diorama selanjutnya yaitu mesin cetak Halbech, yaitu mesin untuk mencetak koran dan mampu mencetak 1000 eksemplar koran setiap jamnya. Selanjutnya kita beralih ke diorama berikutnya adalah penurunan bendera Hinomaru dan pengibaran bendera merah putih di Gedung Cokan Kantai. Setelah merah putih berkibar, ribuan rakyat Yogyakarta melakukan demonstrasi di sepanjang Jalan Malioboro. Diorama selanjutnya menampilkan video yang menampilkan pengibaran bendera merah putih di Gedung Agung Yogyakarta. Lalu diorama selanjutnya itu pengeboman Balai Mataram, Gedung RRI dan Sonobudoyo oleh Sekutu dengan pesawat RAF atau Royal Air Force yang menjatuhkan bom yang mengenai gedung RRI. Selanjutnya kita beranjak di sebelahnya lagi. Diorama ini menampilkan peluncuran senjata Jepang oleh Polisi Istimewa Pemuda dan Masa rakyat dan polisi bergerak mengepung markas dan gudang senjata Jepang di Gayam. Akhirnya senjata tersebut dapat direbut kembali dan dibagikan pada polisi istimewa. Lanjut diorama pertempuran kota. Rakyat yang sebagian besar pemuda pelajar beserta BPKR mengadakan kontak senjata dengan tentara Jepang di Kota Baru pada tanggal 7 Oktober 1945. Sekitar 360 serdadu Jepang berhasil ditawan. Selanjutnya, diorama ini menampilkan jas hujan yang digunakan oleh YB Jumrot sebagai salah satu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia saat menjalankan tugas patrolinya di sekitar Gedung Agung Yogyakarta. Diorama selanjutnya adalah pedang Siswopawiro milik dari Bapak Siswopawiro di Dusun Tirto Kretek, Bantul. Kita beralih ke diorama berikutnya yaitu pembentukan Tentara Keamanan Rakyat yang didirikan oleh Pangsar Sudirman sebagai Panglima Besar. Diorama selanjutnya yaitu kegiatan pemuda, pelajar, Mopel, GAPI, IP, dan TP pada masa revolusi.
ini dilakukan untuk berjaga-jaga apabila musuh datang kembali menyerang. Para pemuda tersebut dilatih kemiliteran pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Selanjutnya ini adalah gambar baju dan toga milik Profesor Dr. Sarjito MD MPH. Gambar ini adalah proyektor film untuk memutar film dokumenter tentang ilmu kedokteran untuk mahasiswa kedokteran oleh Laboratorium Fisiologi Fakultas Kedokteran UGM. Lalu ini adalah poster tokoh pahlawan atau sultan penegak kedaulatan. Ini adalah peralatan PMI. Kita beralih ke gambar berikutnya. Ini menampilkan pelantikan Jenderal Soedirman sebagai Panglima Besar TNI oleh Presiden Soekarno, disertai dengan pelantikan pucuk pemimpin TNI, yaitu Letnan Jenderal Orip Sumoharjo, beserta jenderal lainnya. Lalu ini adalah misi pengeboman pertama penerbang Indonesia pada tanggal 29 Juni 1947. 2 pesawat Cureng dan 1 Kuntai melakukan serangan udara atas target Belanda di Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Aksi ketiga penerbang AURI ini merupakan operasi udara pertama dalam sejarah Republik Indonesia melawan agresor, sekaligus sebagai aksi balasan terhadap Belanda sejak tanggal 21 Juli 1947 terus menyerbu Republik Indonesia. Selanjutnya, video ini menampilkan gerakan seniman dalam revolusi. Revolusi merupakan undangan bagi mereka untuk berbuat sesuatu yang berguna untuk bangsa dan negara. Pada masa kemerdekaan, seni lukis dan poster dipandang sebagai media yang efektif untuk membakar semangat juang rakyat. Oleh karena itu, tembok-tembok, gerbong-gerbong kereta, mobil-mobil rongsokan dan juga kertas tempel menjadi media perjuangan para seniman. Kemudian kita beralih ke diorama selanjutnya, yaitu kegiatan di pabrik senjata Demakijo, Yogyakarta. Diorama ini menampilkan para pekerja di pabrik senjata Demakijo sedang bekerja membuat senjata pada masa revolusi. Diorama selanjutnya membahas tentang pembentukan Tri-AU dan pembangunan kembali pesawat udara. Para kadet penerbang sedang belajar menerbangkan pesawat hasil rampasan Jepang yang selesai diperbaiki. Kita beralih ke ruang diorama digital 3. Diorama 3 ini menampilkan agresi militer Belanda 2. Pasukan Belanda Brigade T, pemimpin Kapten Panlangen, mengadakan sapu bersih di sepanjang jalan menuju kota Yogyakarta setelah berhasil menguasai lapangan terbang Maguwo. Diorama selanjutnya menampilkan stasiun pemancaran radio dalam perang gerilya. Kegiatan ini dilaksanakan di stasiun pemancaran radio AURI VC2 di Banaran, Pelayan Gunung Kidul dalam perang gerilya. Diorama ini menampilkan serangan umum 1 Maret 1949 oleh pasukan gerilya TNI serta para pejuang lainnya mengadakan serangan terhadap Hotel Tugu dalam serangan umum 1 Maret 1949.
Diorama ini menampilkan dapur umum di daerah gerilya. Dan ini adalah suasana dapur umum pada masa itu di markas gerilya di Banaran, Banjarsari, Kulon Progo. Diorama berikutnya yaitu rute gerilya Ahanatosya. Selanjutnya, diorama ini menampilkan pasukan gerilya memasuki kota Yogyakarta. Dan diorama selanjutnya yaitu persiapan penarikan pasukan Belanda. Lalu diorama ini itu menampilkan pemimpin negara Soekarno-Hatta kembali ke ibu kota RI Yogyakarta. Dan diorama berikutnya yaitu selanjutnya yaitu kesan Soekarno terhadap Yogyakarta. Lalu diorama berikutnya yaitu pemerintah RIS pindah ke Jakarta. Ini adalah ruangan Sultan Agung Museum Benteng Peradaban Yogyakarta. Ruang Sultan Agung merupakan ruang yang digunakan untuk kegunaan publik seperti seminar dan pementasan seni dan kegiatan publik lainnya, baik oleh museum, benteng peradaban maupun masyarakat. Dan berakhir sudah pertualangan imersif kita di Benteng Padeberg. Teknologi virtual reality dan augmented reality telah membuka jendela baru untuk memahami sejarah. Jika teman-teman terinspirasi, jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan langsung pengalaman ini melalui situs web resmi virtualtourpadeberg.id. Bye bye.